Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to English Lesson with me, Miss Santi for grade 8. Okay, today we are going to study about willingness and unwillingness, yang artinya mengungkapkan kesediaan dan ketidaksediaan atau kemauan dan ketidakmauan. Expressing, mengungkapkan. Willingness, kesediaan, and unwillingness, ketidaksediaan. So, hari ini kita akan belajar tentang bersedia atau tidak bersedia melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. So, there are four words to use expression willingness and unwillingness. The first we have will not, would not for negative. Biasanya dalam speaking atau berbicara, bentuk yang disingkat lebih sering digunakan. Misalkan will not jadi won't, will not menjadi wouldn't. Oke, mari kita bahas penggunaan dari will not, would, and would not. Dimulai dengan artinya. Will artinya mau atau bersedia, sedangkan will not artinya tidak mau atau tidak bersedia. Would artinya mau, will not juga sama, artinya tidak mau. As we can see here that will and would have the same meaning, and want and would not to have the same meaning, right? Nah, artinya itu mereka sama-sama, terus bedanya dan kapan penggunaannya? Will and will not itu digunakan untuk sekarang atau present tense, saat sekarang. Contohnya, I will eat, artinya saya mau makan sekarang. Kemudian would and would not itu digunakan untuk past time atau masa lalu. Nah, di sini kan ada juga untuk tanda tanya. Untuk menanyakan kesediaan seseorang atau kemauan seseorang, kita juga bisa menggunakan will and would. Will biasanya untuk non formal, untuk casual versionnya, untuk orang yang biasa-biasa kepada dengan kita yang biasa kita temui. Sedangkan would untuk formal. Jadi would ini digunakannya biasanya lebih sopan ya. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini di LKS ada contohnya asking for willingness, stating willingness, and stating unwillingness. Oke, example. The first, I will return your book to the library. Saya ingin mengembalikan buku kamu ke perpustakaan. And then, I won't return your book to the library. Saya tidak mau mengembalikan buku kamu ke perpustakaan. Nah, itu dia contoh dalam kalimat present. And the second example, I told you she would help us. Saya sudah bilang kepadamu kalau dia akan menolong kita. And I told you she wouldn't help us. Saya sudah bilang kepadamu kalau dia tidak akan menolong kita. Yang kedua adalah kalimat negatifnya. And the third example, will you return this book for me? The library. Maukah kamu mengembalikan buku ini untukku ke perpustakaan? I will return your book to the library. Saya akan mengembalikan bukumu ke perpustakaan. Nah, ini adalah contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Will ditempatkan di depan subjek. Okay. And the fourth example, I won't return your book to the library. Sorry, I'm busy. Nah, saya tidak ingin mengembalikan buku kamu ke perpustakaan karena saya sangat sibuk. Nah, itu dia kalimat negatif dari will. Oke? Is it clear? I think enough for the reasons. And for page 18 activity 1. Kerjakan halaman 18 aktivitas 1. Dan jangan lupa ditulis di buku kalian pertanyaan dan jawabannya. Nanti next meeting kita ketemu di ketemuan tatap muka dan nanti kita bahas bersama-sama. Oke, class, that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.